Guys, inilah bukti real di mana saya bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini. Pertanggal 23 April 2022, saya sudah mendapatkan 5 juta rupiah di aplikasi ini. Dan inilah buktinya guys. Kalian bisa mendapatkan pinjaman seperti yang saya dapatkan di aplikasi ini guys, sampai dengan 5 juta rupiah. Tinggal kalian ikuti saja trik dan langkah yang saya berikan di video ini, agar supaya pinjaman kalian tidak ditolak dan di ACC di aplikasi ini guys. Teman-teman tidak usah ragu tentang data-data yang diinformasikan kepada diadakan giveaway uang atau pulsa sebesar Rp150.000 setiap pemenang. Jika video ini tembus dengan 1000 like, pemenang akan diumumkan pada video berikutnya. Syarat ikutan giveaway: yang pertama, wajib like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Mekril Sumigar. Yang ketiga, share video ini ke grup Facebook dan grup WA kalian. Yang keempat, berikan komentar positif dan jangan lupa untuk cantumkan nomor handphone dan WA kalian. Ketiga pemenang akan diundi secara random dan akan diumumkan pada video saya selanjutnya. Hai guys, senang berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dimanapun kita berada. Dalam kesempatan ini guys, kembali saya akan berbagi kepada kalian salah satu informasi aplikasi penyedia jasa pemberi pinjaman secara online cepat cair terbaru. Guys, aplikasi ini sangat cepat dalam memberikan limit pinjaman. Kalian bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi ini hanya dalam waktu 2 menit saja setelah kalian melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini. Bahkan tidak hanya sampai di situ, aplikasi ini juga memberikan limit pinjaman yang cukup besar. Karena di aplikasi ini memberikan limit pinjaman kepada kita sampai dengan 5 juta rupiah, dan bagi kalian yang beruntung kalian bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi ini sampai dengan limit 10 juta rupiah. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada subscriber setia saya yang terus menyaksikan video di channel saya. Semoga video yang saya berikan bisa memberikan manfaat kepada kalian yang sedang mencari talangan dana secara cepat. Nah guys, sebelum kita ke aplikasinya, seperti yang kalian lihat pada judul video ini, di mana aplikasi akan kita bahas kali ini belum terdaftar di OJK. Jadi bagi kalian yang hendak melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini, sebaiknya kalian kondisikan terlebih dahulu perangkat yang hendak kalian gunakan. Bagi kalian yang belum tahu cara mengkondisikan perangkat, kalian bisa konsultasi lewat nomor WA yang saya cantumkan di deskripsi video. Seperti yang saya katakan bahwa aplikasi ini belum terdaftar di OJK, jadi bagi kalian yang hendak melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini serta tidak ingin membayar, saya persilakan. Karena kita berangkat dari himbauan atau informasi Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan setelah kita mendapatkan dana pinjaman dari aplikasi pinjol ilegal. Nanti sebentar saya akan perlihatkan kepada kalian informasi atau himbauan dari Kominfo ini. Oke guys, aplikasi yang akan saya bahas kali ini ialah aplikasi pinjaman uang online dari Danaku. Aplikasi ini sudah tersedia di Play Store, kalian bisa download melalui Play Store atau bisa juga melalui link deskripsi video ini. Sedikit saya ulas mengenai DC lapangan. Guys, di aplikasi pinjol ilegal seperti ini mereka tidak memiliki DC lapangan. Boro-boro DC lapangan, semua kesepakatan yang dibuat antara aplikasi dan peminjam juga semuanya itu ilegal atau tidak ada landasan hukumnya. Jadi seperti itu guys. Di sini saya akan perlihatkan kepada kalian aplikasi Danaku yang bisa kalian unduh melalui Play Store. Nah guys, ini adalah aplikasinya, aplikasi pinjaman uang online Danaku yang dimiliki oleh Pink Technology Network. Oke, di sini kita akan lihat informasi mengenai aplikasi ini. Kita klik tentang aplikasi. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini adalah tanggal rilis dari aplikasi ini, tanggal 21 bulan Maret 2021. Dan diupdate terakhir pada tanggal 30 Maret 2022. Jadi aplikasi ini masih terus memberikan dana pinjaman sampai dengan saat ini guys. Oke, di sini kita kembali. Kalian bisa lihat aplikasi ini memiliki rating bintang 3,6 bintang dari 11.000 ulasan yang sudah ada. Dan memiliki jumlah download lebih dari 500.000 kali. Otomatis aplikasi ini terus memberikan pinjaman sampai dengan saat ini guys. Oke, kita kembali. Dan langsung saya akan perlihatkan kepada kalian informasi dari Kominfo tadi. Nah guys, sekarang kita sudah berada di website resminya Kominfo, kominfo.go.id, Kementerian Republik Indonesia. Nah guys, bisa lihat di sini, Kominfo jangan takut diteror debt kolektor fintech ilegal. Oke, kita scroll pelan-pelan ke bawah, kita akan melihat informasi yang sangat penting. Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt kolektor fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka atau fintech ilegal itu mau melaporkan ini, ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti. Karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar, ya tak perlu bayar.
Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Tribunews.com. Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Nah guys, jadi informasi seperti ini atau himbauan seperti ini banyak sekali beredar. Namun saya hanya mengambil beberapa poin saja. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga itu ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya, sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah, kan ilegal, kata Samuel. Nah guys, saya rasa sudah cukup jelas untuk informasi dari Kominfo. Dan kita langsung menuju aplikasinya. Namun sebelum kita buka aplikasi dari Danaku ini, terlebih dahulu saya akan pastikan kepada kalian bahwa aplikasi ini belum terdaftar di OJK. Caranya bagaimana? Kita akan melihat daftar perusahaan fintech lending yang berizin di OJK. Nah, kalian bisa lihat guys, ini adalah daftar perusahaan fintech lending yang berizin di OJK sampai dengan tanggal 2 Maret 2022. Dan di sini ada nama-nama aplikasi yang sudah terdaftar di OJK atau sudah memiliki izin dari OJK Otoritas Jasa Keuangan. Kita akan scroll pelan-pelan ke bawah sambil kalian atau teman-teman bisa menyimak apakah aplikasi yang hendak kita bahas kali ini, aplikasi pinjaman uang online Danaku, tercantum di salah satu aplikasi yang terdaftar di sini. Jikalau dia terdaftar, otomatis dia akan tercantum dari salah satu aplikasi yang ada di sini guys. Namun di sini saya pastikan bahwa aplikasi ini tidak terdaftar karena tadinya saya sudah mengecek terlebih dahulu bagi kalian. Dan informasi juga bagi kalian bahwa saya sudah mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini. Dan bagi kalian yang mendapatkan pinjaman di aplikasi ini, harap saksikan video ini sampai selesai agar supaya kalian bisa mengikuti trik dan langkah yang akan saya berikan di video ini guys. Agar supaya pinjaman kalian juga tidak ditolak dan langsung di ACC di aplikasi ini. Oke, kita ke aplikasinya. Bagi kalian yang belum dapat aplikasi ini, bisa download melalui link deskripsi video ini atau bisa juga download melalui Play Store. Oke guys, kita klik buka. Dan di sini saya akan perlihatkan kepada kalian cara bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi ini secara cepat guys. Jadi kalian ikuti semua panduan yang akan saya berikan di video ini agar supaya pinjaman kalian diterima dan tidak ditolak. Nah, kalian bisa lihat di pernyataan keterbukaan ada beberapa informasi yang harus diakses oleh aplikasi ini di perangkat yang kita gunakan guys. Mulai dari kontak, lokasi, folder, kamera, ponsel. Jadi semuanya ini harus kita setujui terlebih dahulu guys dengan cara beri centang konfirmasi, berarti Anda menyetujuinya. Selanjutnya klik saja setuju. Kemudian izinkan. Izinkan lagi, izinkan hanya saat aplikasi digunakan, izinkan Danaku mengakses foto dan media di perangkat. Guys, ini adalah isi galeri dari perangkat kita. Itu sebabnya saya katakan kepada kalian agar supaya kalian mengkondisikan terlebih dahulu perangkat yang hendak kalian gunakan sebelum melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini. Oke, kita klik izinkan. Nah, kalian bisa lihat di sini. Sebentar saya perlihatkan kepada kalian informasi bahwa di sini aplikasi sudah mendapat izin dari OJK Otoritas Jasa Keuangan dan AFPI Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Namun tadinya kita sudah pastikan bersama bahwa aplikasi ini tidak terdaftar di salah satu aplikasi fintech yang berizin di OJK. Otomatis aplikasi ini hanya memajang saja gambar atau logo dari OJK dan AFPI. Oke, jumlah pinjaman yang bisa kita dapatkan di aplikasi ini sampai dengan limit 20 juta rupiah. Namun tadinya saya katakan kepada kalian hanya sampai dengan 10 juta rupiah. Itu benar guys, karena di sini bagi kalian yang sudah berapa kali meminjam, kalian bisa menembus atau bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 20 juta rupiah. Namun bagi kita yang baru membuat akun, kita hanya mampu bisa mendapatkan pinjaman jikalau kita beruntung sampai dengan limit 10 juta rupiah. Namun untuk limit 5 juta rupiah sendiri itu sangat mudah kita dapatkan di aplikasi ini walaupun kita baru membuat akun. Intinya kalian harus mengikuti semua trik dan langkah yang akan saya berikan di video ini agar supaya pinjaman kalian tidak ditolak guys. Dan di sini juga kalian bisa lihat guys, untuk tenor pinjaman di aplikasi ini 91 hari atau 3 bulan dengan acuan bunga 0,05% per harinya. Namun di sini saya tidak terlalu percaya dengan bunga dan tenor yang diberikan di aplikasi ini. Kebanyakan aplikasi pinjaman online ilegal mereka hanya bisa memberikan kita limit pinjaman sampai dengan 7 hari saja. Namun tidak mengapa, karena intinya di aplikasi pinjol ilegal itu cenderung lebih cepat, lebih mudah bagi kita untuk bisa mendapatkan dana pinjaman. Oke, di sini kita masukkan nomor handphone kita di kolom yang sudah disediakan. Nah guys, setelah selesai masukkan nomor handphone seperti ini, beri centang pada masuk akun dianggap setuju, kemudian klik dapatkan kode OTP. Nah guys, di sini saya sudah mendapatkan kode OTP dari aplikasi ini 2027. Langsung saya masukkan dengan klik izinkan. Secara otomatis sudah tercantum di kolom yang sudah tersedia di aplikasi ini guys. Kemudian kita klik masuk akun. Nah, di sini ada beberapa informasi guys bahwa aplikasi ini juga memberikan atau menyarankan kepada kita meminjam di aplikasi yang lain seperti ini. Namun kalian jangan klik pada aplikasi-aplikasi yang ada di bawah. Kalian klik saja ajukan. Nah, di sini ada kebijakan privasi. Kalian scroll atau kalau perlu kalian baca saja.
Kemudian beri centang pada konfirmasi, berarti Anda menyetujui kebijakan privasi, kemudian klik setuju. Kita langsung diminta untuk verifikasi wajah. Langsung saja guys. Klik izinkan dan aku mengambil gambar dan merekam video. Ini adalah akses untuk kamera di perangkat kita guys. Klik izinkan saja. Nah guys, sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan mengambil gambar kartu identitas kita. Di sini ada panduan dalam hal mengambil gambar kartu identitas, di mana tidak boleh terpotong, tidak boleh buram, dan tidak boleh menggunakan cahaya flash dari handphone kita. Klik mulai saja. Nah guys, sudah selesai. Di sini secara otomatis aplikasi sudah bisa mendeteksi nama beserta dengan nomor KTP kita. Jikalau sudah sesuai guys, tidak ada perubahan, kalian klik saja ajukan. Kita akan diarahkan pada langkah yang ketiga. Di informasi atau tahap yang ketiga ini guys, kita diminta untuk mencantumkan status pendidikan, status pernikahan, dan nomor kontak darurat. Oke, langsung saja kita masukkan. Guys, masukkan sesuai dengan data kalian. Kemudian untuk nomor kontak darurat, catatan bagi kalian guys agar supaya masukkan nomor kontak darurat dari orang-orang terdekat yang ada di sekitar kita atau yang ada dengan kita. Jadi misalkan untuk kontak darurat pertama, kalian cantumkan saja untuk nomor kontak dari pasangan kalian. Bisa suami kalian atau istri kalian. Dan untuk kontak darurat yang kedua, kalian bisa cantumkan nomor kontak dari orang tua kalian, bisa ayah atau ibu kalian. Bagi kalian yang belum menikah, kalian bisa cantumkan nomor kontak dari teman-teman kalian atau sahabat-sahabat kalian. Oke, langsung saja. Di sini saya akan masukkan untuk kontak darurat yang pertama. Pemberitahuan otorisasi guys, izinkan saja atau klik aku mengerti, agar supaya kita bisa langsung mengambil nomor kontak yang ada di kontak handphone kita. Nah guys, seperti ini sudah selesai saya masukkan untuk nomor kontak darurat beserta dengan status pendidikan dan pernikahan. Mungkin kalian bertanya, mengapa kita harus mencantumkan nomor kontak dari orang terdekat kita? Guys, intinya harus orang terdekat agar supaya lebih cepat di ACC di aplikasi ini. Itu sebabnya saya katakan kepada kalian agar supaya kalian mengkondisikan terlebih dahulu nomor kontak yang ada di handphone kalian. Intinya harus kondisikan perangkat kalian guys. Kemudian klik ajukan. Nah di sini kita tinggal memasukkan data terakhir atau nomor rekening bank beserta dengan nama bank yang kita gunakan. Di sini di nomor rekening diminta ketik sampai dengan 2 kali guys agar supaya tidak terjadi kesalahan pengetikan. Oke, langsung saja saya masukkan untuk nama bank yang saya gunakan. Nah kalian bisa lihat di sini ada beberapa bank yang sudah bekerja sama dengan pihak aplikasi ini atau sudah bisa menerima pinjaman dari aplikasi ini guys. Di sini mulai dari bank nasional sampai bank daerah. Kalian bisa memilih sesuai dengan bank yang kalian gunakan. Dan saya akan mencari apakah bank CINB itu tersedia di aplikasi ini atau bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi ini. Karena lewat bank CINB kalian bisa menggunakan akun Dana kalian. Sebentar guys, saya akan melihat apakah aplikasi ini sudah bisa memberikan pencairan lewat CINB atau bank CINB. Karena di situ kita bisa mendapatkan pinjaman melalui akun Dana kita. Oke. Saya scroll lagi guys. Nah guys, kalian bisa lihat di sini ada bank CINB Niaga. Otomatis bagi kalian yang menggunakan akun Dana, kalian bisa mendapatkan pinjaman juga di aplikasi ini guys. Oke, di sini saya menggunakan Bank BRI. Saya pilih Bank BRI dan tinggal saya masukkan saja nomor rekening saya. Kemudian saya ketik lagi pada kolom yang ada di bawahnya. Nah guys, sudah selesai. Langkah selanjutnya guys, tinggal kita klik simpan. Secara otomatis kita sudah mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Tinggal duduk manis saja menunggu pencairan dari aplikasi ini guys. Oke, di sini saya klik simpan. Nah guys, bagi kalian yang ingin mendapatkan pinjaman di aplikasi ini, kalian bisa mengikuti semua trik dan langkah yang saya berikan di video ini guys. Intinya jika sudah sampai ke tahap terakhir seperti tadi, kalian sudah bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi ini guys. Untuk limit pinjaman besar kecil tergantung dari nilai skor kredit masing-masing. Intinya di aplikasi ini sangat cepat dalam memberikan kita limit pinjaman. Oke guys, sampai kita berjumpa kembali. Jangan lupa berikan saya like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya juga agar supaya kita bisa terus berjumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih dan salam pinjol lovers.